Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Susiana. Saya dari SDN Campaka, Kecamatan Soreang. Saya mengikuti tantangan literasi yang keenam, yaitu membuat cerita dari buku cerita rakyat. Adapun buku yang saya baca berjudul Asal Mula Nama Kota Boyolali, karangan R. Utami, penerbit Buana Raya. Cerita ini menceritakan seseorang yang bernama Ki Ageng Pandanaran, yaitu seorang bupati Semarang pada abad ke-16. Namun beliau memiliki sifat tamak dan memuja kemewahan. Sampai akhirnya beliau disadarkan oleh Sunan Kalijaga dan beliau pun bertekad untuk meninggalkan semua kemewahannya dan mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau juga memiliki istri yang bernama Nyi Ageng Kaliwungu. Istrinya selalu mendampingi dan mengikuti kemanapun Ki Ageng Pandanaran pergi. Namun dalam perjalanan istrinya selalu menoleh ke belakang karena di dalam hatinya beliau belum siap untuk meninggalkan semua kemewahannya. Sampai pada akhirnya beliau mengikuti langkah Ki Ageng Pandanaran, tetapi sambil membawa tongkat yang berisi emas dan berlian. Sampai pada suatu saat di hutan, mereka dihadang oleh kedua penyamun. Penyamun itu meminta harta kepada Ki Ageng Pandanaran dan istrinya. Namun dengan mudah Ki Ageng Pandanaran mengalahkan kedua penyamun tersebut. Tetapi karena Ki Ageng Pandanaran ingin menyadarkan istrinya terhadap ketamakannya, beliau berkata kepada dua penyamun, "Jika kamu menginginkan harta dari saya tidak memilikinya. Namun istri saya membawa tongkat yang berisi emas berlian. Silahkan kalian ambil, tapi tidak boleh menyakiti raga saya ataupun istri saya." Akhirnya Ki Ageng Pandanaran terus berjalan dan dua penyamun tersebut menghadang istrinya. Kedua penyamun itu serakah. Mereka bahagia melihat tongkat berisi emas, namun mereka tidak puas. Mereka terus memaksa istrinya, istri Ki Ageng Pandanaran, untuk menyerahkan harta selain yang ada di dalam tongkat tersebut. Ki Ageng Pandanaran menunggu di sebuah tempat di atas dan sambil duduk di atas batu sambil terus berkata, "Boya wis lali, boya wis lali," yang artinya apakah dia sudah lupa gitu. Padahal dia terus menunggu kedatangan istrinya. Karena istrinya tak kunjung datang, akhirnya beliau pergi menghampiri tempat yang tadi. Ternyata betul kedua penyamun itu masih terus memaksa istrinya untuk menyerahkan harta lain selain yang ada di tongkatnya. Sampai akhirnya Ki Ageng Pandanaran marah dan seketika disihir kedua penyamun tersebut memiliki kepala domba. Kedua penyamun yang memiliki kepala domba itu akhirnya memohon ampun kepada Ki Ageng Pandanaran dan bersiap untuk menjadi pengikutnya. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh tamak atau serakah terhadap harta kemewahan, tetapi kita juga harus mengingat kepada Sang Pencipta kita, Sang Pemberi harta kita, dan jangan lupa selalu menolong terhadap sesama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.